Hai teman sekalian, di video ini saya ingin berbagi video tentang membuat opor bebek. Biasanya kalau opor itu ayam ya, cuman kali ini saya menggunakan bebek karena memang saya lebih suka makan bebek dibandingkan dengan ayam. Meskipun kolesterolnya itu tinggi ya, tapi jangan sering-sering. Ini saya untuk mempermudah memasaknya menggunakan panci presto. Oh iya, ini sebenarnya video lama sih, cuman saya sayang aja kalau misalnya video ini disimpan terus nggak dibagi-bagi. Ini kurang lebih nggak nyampe 1 jam, 30 atau 45 menit ini sudah empuk ya. Coba kita cek, kita tusuk-tusuk tuh kan, sudah lembut. Itu dagingnya pun udah terpisah sama tulangnya, jadi nggak usah khawatir kalau nanti dimakan itu keras atau alot. Kemudian setelah ini kita siapkan wajan. Kita kasih air dulu, kemudian kita masukkan bebeknya. Sebenarnya ini prosedurnya benar atau enggak kurang tahu juga sih, tapi yang namanya masak itu yang penting kan jadi ya. Kalau misalnya udah matang kan pasti rasanya juga enak, yang penting kan ada gula sama garam, ya nggak sih? Kita masukkan aja bebeknya. Kalau nanti kurang air kita bisa tambahkan air. Ini nanti saya menggunakan bumbu instan karena memang biar cepet. Sebenarnya bisa aja sih kalau saya pakai bumbu yang yang diulek-ulek atau di blender kan, bisa aja orang yang beli juga ada yang udah jadi gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi darurat itu nggak ada pasar yang jual itu atau males cari bahan-bahannya kan kadang-kadang kurang ya, nggak selalu semua ada, jadi kita pakai bumbu instan aja, lebih cepat dan dijamin juga rasanya juga pasti enak sih, karena di dalam bumbu instan itu udah lengkap dan sudah ada bumbu penyedapnya. Cuman jangan sering-sering juga karena ya terlalu banyak menggunakan bumbu penyedap juga jadi memanjakan lidah. Ini ya, jadi saya pindahkan semua ke dalam wajan. Kita tambahkan lagi airnya nanti biar semuanya terendam, terus kita baru kasih bumbu instannya. Saya kalau misalnya lagi pengen memasak, ada niat masak, nggak ada sih pilihan-pilihan bumbu instan tertentu yang saya favoritkan. Bebas aja sih, semua juga rasanya hampir sama kok ya. Ditambahkan air biar rendam, kemudian kita siapkan bumbu instannya. Udah gitu, sebenarnya kalau di bumbu ini sudah ada santannya ya. Udah ada santannya belum sih? Udah ya? Kayaknya sih udah, tapi kalau misalnya memang kurang, kita tambahkan aja santan lagi. Nah, biar cepet juga santannya pakai santan instan aja. Kan banyak di pasaran tuh, daripada meres-meres ya kan. Udah, ini kayaknya sudah ada rasanya, tapi kalau mau dikasih gula sama garam lagi juga nggak apa-apa sih nih. Oke. Ini biasanya kalau opor itu cocoknya pakai ketupat ya, jadi kayak lebaran kan. Iya, ini memang videonya dibuat pas kemarin lebaran tahun lalu. Ini namanya daun salam ya.
Oke, kita tunggu sampai matang. Kita tambahkan dulu santannya. Santannya nggak usah banyak-banyak, yang encer aja, satu bungkus kayaknya cukup sih ini, satu aja ya. Tuh kan udah keciuman belum baunya? Tuh kan enak. Itu, nah ini kan waktu beli itu ternyata bebeknya ada telurnya di dalamnya. Nanti kita tambahkan telurnya. Ada telur belum jadi gitu. Jadi kayak telur kuningnya doang. Kita tambahkan lagi aja di sini. Tadi memang nggak ikut ke presto karena takutnya hancur. Kalau telur itu kan nggak begitu sekeras daging ya, jadi kita cemplungin aja juga udah mateng. Oke, ini kayaknya sebentar lagi matang dan mendidih, jadi beberapa saat lagi opor ini sudah siap untuk disaji. Tuh kan ada telurnya. Nah tuh telurnya. Habis ini kita bisa makan-makan. Udah, kalau sudah mateng jangan lupa dimatikan kompornya. Setelah ini yang tadi saya bilang harus pakai enaknya pakai ketupat. Jadi ini videonya berarti kalau ini videonya bareng sama bikin ketupat yang waktu itu ada videonya di video lain untuk bikin ketupat presto ya. Ini sambungannya sebenarnya habis ini nanti bikin ketupat. Jadi kalau kalian ingin mencoba resep yang praktis, ikuti saya aja seperti ini. Jadi nggak usah ribet, nggak usah ngulek-ngulek. Pakai bumbu instan aja, rasanya tetap enak kok. Dan apalagi kalau misalnya dimakannya pas lagi lapar, misalkan pas pagi-pagi kan sarapan pakai ini juga nggak apa-apa. Makan siang juga enak, apalagi makan malam. Tapi ingat ya, jangan terlalu banyak makan bebek, karena bebek itu kandungan kolesterolnya sangat tinggi. Jadi imbangi dengan makan makanan yang lain untuk penetralnya ya. Biasanya kalau yang udah kolesterolnya tinggi itu habis makan ini langsung lehernya rasa sakit tegang gimana gitu ya. Jadi jaga kesehatan baik-baik ya, biar kita tetap bisa menikmati semua makanan, bisa tetap menikmati anugerah berbagai jenis makanan yang ada di muka bumi ini. Selagi sehat, jaga kesehatan, jangan sampai pada saat sakit nanti kita baru memikirkan untuk sehat. Oke, gitu teman sekalian. Ini seperti praktek memasak pada dulu waktu zaman SD. Zaman SD dulu juga ada praktek memasak. Ya kayak gini lah, asal-asalan. Tapi tetap ini bisa dimakan dan tetap pasti nanti ini juga habis. Begitu ya teman sekalian. Kalau ada yang pengen mencoba, silakan dicoba. Tapi kalau ada yang pengen mencicipi, ini udah nggak bisa lagi dicicipin ya. Nanti kalau misalnya pengen mencicipi ya nanti suatu saat saya pas lagi masak di rumah mana ya. Nanti saya undang-undang untuk mencicipi, atau saya bagi-bagi aja videonya biar kalian juga bisa menikmati video ini.
Oh, ini lagian lama betul sih ini. Nah, udah ya, udah mateng, kita matikan aja kompornya. Daripada kita kelamaan. Dah, kita matikan saja. Orang ini bebeknya sudah lembut kok. Oke ya. Setelah ini kita kasih di atasnya, kita taburin dengan bawang goreng. Bawang goreng ini bawang merah goreng ya. Bawang merah goreng ini juga saya belinya udah tinggal pakai, karena kalau ngiris bawang itu biasanya suka itu pedih di mata, jadi mending beli yang udah digoreng aja, tinggal tabur-taburin. Rasanya sama kok, itu juga bawang merah juga. Lagian kan juga kalau orangnya jual terus kita beli kan seneng ya kan. Orang kan pengen juga kita beli, jadi kalau kita semuanya bikin terus yang beli punya orang-orang itu siapa ya kan. Oke. Setelah ini kita bisa langsung menyajikan ini bersama dengan ketupat. Tapi sayang, ketupatnya ini dimasaknya setelah oper. Ini habis ini kita pindahkan dulu dan kita masak ketupatnya. Untuk membuat ketupat presto nanti ada silakan kalian lihat di video lain ya. Itu video pertama yang saya posting di channel ini, video paling tertua yang pernah yang saya buat, yang saya posting ya. Nah, ini dia ketupatnya. Ini kalau saya mau disambungkan nanti sama video yang itu ya, video membuat ketupat presto. Baik teman sekalian, begitu aja. Memasak suka-suka, masak itu nggak perlu terlalu serius ya.